Halo anak-anak, mari belajar bersama Bu Putri. Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Di video ini kita akan belajar tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita, subtema 1 untuk muatan IPA, kompetensi dasar 3.8. Materi yang kita pelajari adalah siklus air. Oke, bagaimana ya terjadinya siklus air? Yuk kita pelajari di video ini ya. Air memiliki peranan penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Nah, ini adalah fungsi bagi hewan. Bagi hewan, air berfungsi yang pertama untuk minum, lalu air untuk membersihkan tubuh, lalu air tempat hidup beberapa jenis hewan, dan produksi susu bagi hewan mamalia. Bagi tumbuhan, air juga berfungsi yang pertama sebagai bahan fotosintesis, pelarut zat hara, dan tempat hidup beberapa jenis tumbuhan. Bagaimana ya bagi manusia? Fungsi air bagi manusia yaitu untuk kebutuhan minum, keperluan rumah tangga, membersihkan tubuh, irigasi pertanian, jalur transportasi, dan sarana rekreasi dan olahraga. Air selalu tersedia di muka bumi karena air dapat mengalami siklus. Siklus air atau daur air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Ada 3 tahapan siklus air. Pertama, penguapan atau evaporasi. Air di muka bumi menguap karena panas matahari. Uap air tersebut akan naik ke atmosfer. Tahapan yang kedua, pengembunan atau kondensasi. Uap air di atmosfer akan berubah wujud menjadi titik-titik air, awan, atau embun. Tahapan yang ketiga, bentuk cairan atau padat dari kelembapan udara atau presipitasi. Titik-titik air akan turun dalam bentuk hujan, es, atau salju. Oke, siklus air melewati beberapa tahapan yang paling berkesinambungan. Dimulai dari air di permukaan bumi menguap karena adanya panas matahari. Proses tersebut dinamakan evaporasi. Hasil dari evaporasi adalah uap air. Uap air di atmosfer akan mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air, awan, atau embun. Nah, jika titik-titik di awan sudah jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi. Selanjutnya, air hujan akan terserap oleh tanah dan ada juga yang menjadi air di permukaan yang dapat menguap kembali. Agar lebih mudah memahami siklus air, kita akan membuat skema atau diagram alir dari siklus air. Yang pertama, air di bumi mengalami penguapan atau evaporasi. Selanjutnya, uap air di atmosfer akan mengalami kondensasi dan pengembunan. Kemudian, jika titik air di awan sudah jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi, di mana air hujan tersebut akan terserap menjadi air tanah dan sebagian akan menjadi air limpasan yang mengalir di muka bumi. Kemudian, air tersebut dapat mengalami penguapan atau evaporasi kembali, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jumlah air di bumi cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Oke, kita sudah selesai belajar ya tentang siklus air. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali ya.